warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa alaihil mutakathirah wa minanihil dhamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah, amma ba'd. Para sahabat sekalian yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kita bermuajahat, untuk kita sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilm. Nah, dalam bab ini kita bicara urusan rezeki nih. Iya. Urusan duit atau rezeki nih. Rezeki lebih umum dari duit, ya kan? Kalau duit, rezeki belum tentu juga. Jadi ar-rizqu ma yanfa'. Rizki itu apa yang udah dimanfaatin. Jadi duit yang di kantong kita belum tentu rezeki. Bisa jadi jatuh, hilang, ya belum dimanfaatin berarti bukan rezeki kita gitu. Nah, kalau kita udah beliin makanan, udah kita beliin pakaian, atau kita udah gunain dengan hal-hal yang baik, berarti itu rezeki kita. Gitu. Biasanya kalau rezekinya baik, arahnya baik. Rezekinya nggak baik, bisa jadi arahnya nggak baik. Dulu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kedatangan orang, datang di tamu. Nah, ini tamu datang ngadu ngeluh. Ya Rasulullah, ya Imam Syafi'i, ini saya digaji sama tuan saya, tapi nggak cukup buat makan saya. Nah, terus kemudian kata Imam Syafi'i, emang gajinya berapa? Kalau bahasa kita sekarang 4 juta dah, ya 4 juta gitu. Oh begitu. Bilangin ke tuan kamu atau pimpinan kamu, bilangin kurangin gaji saya gitu. Oh dikurangin, 4 juta aja kurang, ya minta dikurangin. Tapi ini orang gak banyak bantah gitu. Itu mestinya begitu. Datang kita ke kiai, datang ke habaib, datang ke asatid, ketika bertanya dikasih tahu jawaban, iya aja udah manggut gitu. Jangan sampai terjadi dulu ada orang nanya kepada Habib Ali Kuitang, nanya tentang makan daging babi, haram apa enggak? Kata Habib Ali Kuitang, haram. Enggak percaya dia, penasaran. Datang lagi ke Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husain Al-Attas. Datang, Habib mau nanya, Habib, kenapa daging babi hukumnya gimana? Dimakan haram. Penasaran, masih nanya lagi ke Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kata Habib Salim begitu ditanya daging babi bagaimana? Boleh, boleh. Buat ente boleh. Akhirnya datang nih ke Kuitang, ngomong sama Habib Ali. Lah Habib, anda udah dapet jawabannya dari Habib Salim. Boleh makan daging babi. Yang benar, iya. Akhirnya panggil deh tuh Habib Salim, Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur sama Habib Salim Jindan. Benar ya Habib Salim, ente ngasih jawaban boleh makan daging babi. Iya bener. Saya bilang boleh buat dia, sebab dia nanya sama antum, sama Habib Ali Kuitang, nanya sama Habib Ali Bungur, dijawab kagak boleh, haram. Dijawab ke Habib Ali Kuitang, haram. Nanya ke saya lagi, apa kata Habib Salim? Ini bukan orang, anjing ini. Maka kalau anjing halal katanya. Jadi anjing makan babi halal gitu. Ini bukan orang katanya. Maka oleh karenanya kita ini nanya sama Imam Syafi'i, ini orang nurut aja, manut aja, manut. Iya dan akhirnya datang ke pimpinan, Tuan, gaji saya mulai besok kurangin dah. Oh iya siap, lah setuju banget pasti. Kalau naik lama ya, kalau naik lama biasanya prosesnya panjang. Kalau nurunin nggak pakai mikir dah, ya siap langsung turunin tuh. Jadi udah 3,5 juta aja, ya udah. Ternyata jalan sebulan, 2 bulan ke depan lah masih
kekurangan. Datang lagi ke Imam Syafi'i, itu udah jalanin saran anak untuk dikurangin, udah. Kalau gitu minta lagi dikurangin. Tuh bingung dia, kok minta kurang lagi ya? Ya udah, ngikut aja, langsung dikurangin sampai dia 3 juta, sampai 2,5 juta. Akhirnya begitu 2,5 juta, itu orang nggak datang lagi ke Imam Syafi'i. Ya nggak datang, tiba-tiba udah lama datang bawa tentengan dengan wajah yang gembira. Ya Imam, terima kasih. Kenapa? Saran antum udah anak laksanain dan sekarang anak ngerasain nggak ada kekurangan. Cuma jadi saya penasaran lah, kan jumlahnya sedikit berkurang, kenapa jadi cukup gitu? Malah bahkan bisa beli ini, bisa beli itu. Kata Imam Syafi'i, itu namanya berkah. Kenapa bisa jadi di uang yang kamu awal punya itu belum tentu halal keseluruhannya. Dalam artian halal keseluruhannya, kita kan kerja begini nih, umpamanya nih, kerja kita digaji 4 juta katakan, atau 5 juta. Itu perjanjiannya jam 7 sampai jam 4 umpamanya. Perjanjiannya segitu. Tapi ternyata enggak jam 7 sampai jam 4. Jam 10 nyolong-nyolong, ya, ngaso, tidur-tidur dikit, main game dikit umpamanya. Enggak di sini sih, sono, ya. Kalau ada jauhan dikit, ya, sono. Jadi itu apa namanya? Kan berarti ada perjanjian yang sedikit terlanggar, tapi enggak terasa. Kadang memang begitu kita. Kalau sesuatu yang kaya-kayanya kecil, nah itu kita mikir bukan pelanggaran. Padahal itu secara hakikat bisa bikin rezeki kita runyam. Sama kayak orang jalan lawan arah. Kan orang nggak mikir orang jalan lawan arah biasa aja. Bahkan kalau ditegur galakan dia, ya, ditegur marahan dia itu. Padahal dia udah zalim. Kan kata Nabi, la yadur, ya, la darar wala dirar. Jangan bahayain diri, jangan bahayain orang lain. Lah kalau lawan arah dua-duanya, bahayain diri, bahayain orang lain. Tapi kan orang nggak mikir situ, bodoh amat gitu. Yang penting cepet kan gitu ya. Artinya kadang kita suka begitu. Makanya urusan rezeki emang kudu hati-hati. Jadi urusan terutama uang dah. Ya al-fulus hayatun nufus, ma fil fulus mampus. Kalau nggak ada duit lah, kelengar kita. Kita ada orang yang rezeki itu modelnya nih, kata Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa rezeki itu arba'atu aqsamin, kebagi jadi 4. Ada madmunun, yakni rezeki yang emang ditanggung sama Allah. Tidur aja kagak ngapa-ngapain pasti dapat rezeki dari Allah. Itu rezeki yang Allah tanggung. Ntar ada aja, mau makan ada aja. Berapa banyak orang nganggur, ngerokok aja bisa. Banyak gak? Nganggur tapi rokok kuat. Ketemu rezekinya. Iya, itu lempengan rokok tuh. Iya. Modalnya apa? Korek api doang. Modal korek api. Makanya orang dicabut rokok, dicabut korek api, dihilangin tuh korek api, marahan korek apinya. Ya, karena modal dia itu. Gitu. Kesono kemarin modal korek. Naruh aja korek, dapat itu sugatang gobatan. Coba ya. Artinya ada rezeki yang memang Allah tanggung, terutama makanan pokok gitu. Enggak apa-apa, nanti ada aja dia bisa makan. Ya biasa sering dicontohkan tuh cicak, makanannya nyamuk. Cicak nggak bisa terbang, makanannya terbang, tapi dapat aja gitu. Laba-laba, makanannya laler. Ya, laba-laba diem aja tenang. Tahu-tahu laler datang ke sarangnya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, makan gitu. Dan itu rezeki yang Allah tanggung. Ada lagi rezeki maksumun yang Allah kasih, tapi Allah kasih nggak bakal lebih. Itu udah Allah atur. Dia bagiannya segini, pasti segini, nggak mungkin lebih. Ya kalau emang kita kecatatnya orang kaya pasti kaya. Kalau emang orang susah mau diapain juga susah. Ya pokoknya nggak ada. Emang kelihatan dah nggak ada potongannya gitu. Jadi walhasil tuh kelihatan tuh, artinya
rezeki yang Allah kasih udah segitu-segitu, nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Ada juga rezeki mamlukun yang bakal kita miliki. Ya, harta benda itu termasuk rezeki mamluk yang kita miliki. Karena kita miliki, hakikatnya dari Allah. Tetapi karena kita udah pegang, jadi punya kita, maka orang lain ambil, haram hukumnya. Dan karena punya kita, maka Allah perintahkan untuk berinfak atau berzakat. Ya, kalau zakat wajib gitu, tergantung nanti dia kepemilikannya berapa banyak. Kemudian ada juga yang mau'udun, yang memang Allah janjikan. Kalau dia begini bakal begini, kalau dia begitu bakal begitu, gitu. Itu yang Allah janjikan. Tapi semuanya itu udah ada dalam takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita tetap usaha wajib. Usaha. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu rezeki kita kayak apa. Jangan kita mentang-mentang rezeki Allah yang tanggung, terus kebangetan pede nggak ngapa-ngapain. Ya, kitanya nggak ngapa-ngapain. Itu namanya kalau kita ada di makom, ada istilahnya makom ada dua gitu. Ada tajrid, ada asbab. Kalau tajrid tuh santai aja, selonjorannya tenang, Allah yang bakal ngasih. Rezeki nyampe dia. Ada makom asbab, kudu usaha dulu, baru ntar dia dapat gitu. Nah, kita di makom yang mana? Kalau kita di makom tajrid, kita santai, boleh jadi nggak apa-apa. Tapi ingat, anak bini kuat apa kagak? Gitu. Jangan modalnya zikir doang, tasbih sampai 4 meter. Wah, tek begini aja kerjanya. Lah, bini minta duit ya, bocah nangis lah, apa kagak puyeng itu? Lah, tasbih memutar lah, pikiran malah kosono kemari. Kita nggak khusyuk, makanya kita lebih enak, lebih tenang ibadah, sholat, zikir ketika nggak punya duit apa pas punya duit? Pas punya duit lah, maka cari duit udah kan gitu. Jadi bukan hubud dunia itu, kita emang dalam rangka menopang ibadah gitu. Jadi bukan berarti ente kerja mulu hubud dunia lah, kagak. Tergantung hati. Kalau yang cinta dunia itu takut kehilangan sama dunia, takut kehilangan sama harta. Tapi kalau dia nggak cinta, cari duit sebanyak-banyaknya, taruh di mana kek, di bank kek, ya taruh di bantal, terserah dah mau taruh mana. Yang penting jangan ditaruh di hati gitu. Kalau di hati repot nih, hilang dikit puyeng, ujung-ujungnya punya duit banyak kayak nggak punya duit. Duit di ATM masih ada sisa gajian nih, 2 juta umpamanya, itu masih puyeng itu hubud dunia tandanya tuh. Ya, duit 2 juta. Ada orang datang, katakan panitia maulid dah, minta buat maulid. Waduh, duit tinggal 2 juta buat besok ini. Kepuyengan. Nah, ini bisa jadi ada hubud dunia. Padahal mah tinggal kasih aja gitu. Cuma kan kita berat. Kita jangan juga begini nih konsepnya. Kalau umpamanya kita punya duit, kan duit awalnya nggak ada ya, awalnya kita nggak pegang. Begitu ada, kenapa kita takut itu kehilangan itu gitu. Cuma kelas kita masing-masing, jangan disamain. Kelas saya, kelas antum beda-beda masing-masing. Ini masing-masing punya kelasnya. Artinya ada yang siap 2 juta tuh, udah gue sedekahinnya 2 juta, gampang dah ntar urusan besok gitu. Ada yang kuat begitu, ada yang gak kuat begitu. Lah kalau sedekahin 2 juta lah besok makan apa gitu, mikirnya macam-macam. Ada model, jadi masing-masing. Gak bisa kita samain ya, sama rata. Ente punya duit berapa? 4 juta, sini sedekahin semua sama saya. Udah repot urusan ntar. Itu habis sedekah terus dibalas sama Allah, lah belum ya. Jadi kita kalau sedekah semua bagaimana? Allah ganti 10 kali lipat? Enggak. Begitu kita sedekahin semua, yang ada puyeng. Lah bener, puyeng, coba aja. Lah nggak percaya, coba ente punya duit berapa semua sedekahin, lah puyeng habis itu. Nah, jadi balasannya enggak begitu, ntar pelan-pelan gitu. Kalau seandainya balasannya kontan, begitu kita ngasih 10 juta balasannya 100 juta, mungkin saya enggak begini.
Ya, di rumah aja. Tuh rumah, ini rumah sedekahin, saya gelar tikar di depan. Ya besok dapat lagi langsung. Ya, kan nggak begitu. Ya, jadi ada perbedaan. Masing-masing orang punya magomnya. Ada yang dia siap mengeluarkan keseluruhannya. Ada yang memang pelan-pelan. Jangankan ukuran kita nih. Ketika Sayyidina Abu Bakar ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah nih, saya serahkan seluruh harta saya untuk perjuangan di jalan Allah. Dan terus anakmu, ya istrimu bagaimana? Cukup Allah dan Rasulnya. Diterima semua. Diterima. Sayyidina Umar, ya Rasul, semua harta saya gunakan untuk perjuangan jalan Allah. Jangan ya Umar, ini buat anak dan istrimu, dan ini buat fisabilillah. Itu kelas sahabat. Enggak semua diambil, enggak. Gitu. Artinya masing-masing ada kelasnya. Makanya ada rezeki kita yang penting nih, tetap ada usaha, tapi yakin kalau rezeki dari Allah. Yakin enggak kira-kira? Yakin. Udah besok enggak usah kerja. Gimana? Lah kan udah yakin, kan Allah yang ngasih. Iya. Ya, yakin enggak begitu-begitu banget ya. Yakin kita rezeki yang ngasih Allah, tapi ada pergerakan. Al-harakah barokah, bergerak berkah. Jadi ada gerakan. Kalau nggak ada gerakan susah. Artinya rezeki yang kita mamluk, yang sifatnya kepemilikan, mau nggak mau ada usaha. Kalau rezeki yang sifatnya emang Allah udah tanggung, diem aja dapet gitu. Maka kita kan mau yang ada mamluk. Emang kita pengen hidup begitu-gitu aja, tiap hari sekedar makan yang ada aja. Kalau beras aja insya Allah mah dapat, ada aja makan nasi. Tapi kan kita pengen launya, ya launya yang rada enakan. Caranya gimana? Ya kerja kayak enggak bisa dapat. Orang nggak kerja terus kemudian dia mau makan enak, bisa gampang. Datang ke 7 hari ya, tahlilan tuh, ya dapat dia. Gitu. Ya banyak peluang gitu. Ya banyak peluang. Makanya kita hidup dalam keadaan model amaliyah kita enak, nyaman, sebenarnya nyaman gitu. Artinya apa? Susah-susah masih ada celah kita gitu. Lapar banget, mau di sono nih hari datang sono. Ya ada yang 7 hari. Dan emang ada yang kerjanya mau tahlil aja, mimpin tahlil ya kan. Nah itu bingung dia. Kalau dia kerjanya mimpin tahlil, ketika ada orang meninggal bingung antara innalillah sama alhamdulillah. Ya, karena posisinya di situ soalnya dia. Jadi walhasil kita nih tetap dalam keyakinan bahwa rezeki adalah Allah yang berikan, tapi tetap ada usaha. Ya, tetap ada usaha. Sekalipun kata Imam Ghazali, mau diusahain kayak mau dikerja semaksimal apa kayak bagian kita segitu ya segitu, nggak bakal nambah. Cuma yang jadi masalah kita nggak tahu bagian kita tuh apa sebenarnya. Yang Allah tentuin kan kita nggak tahu. Dan ternyata ide-ide atau gerakan kita untuk bekerja itu bisa jadi karena emang Allah udah tentukan. Ya karena itu emang Allah tentukan, kemudian ada ketemu jalannya. Alhamdulillah ya, saya begitu puasa Senin Kamis saya jalanin aja, tiba-tiba saya diangkat jabatan jadi ini. Itu sebenarnya Allah udah tentuin. Jalannya begitu. Sebab kalau ujuk-ujuk aja kita kaya tanpa ada cara, aneh. Kita tahu-tahu kaya, kerja di rumah aja. Apa kata orang? Nah itu dia, praktisi tahu dah. Iya. Ngepet paling. Oh ini orang ngepet nih. Pikiran orang begitu. Makanya ada perantaranya, ada sebabnya. Sehingga kita nggak ujuk-ujuk, tahu-tahu kaya. Oh enggak, jadi kenapa dia kaya? Oh dia karena dia begini, dan lain sebagainya gitu. Ya walhasil tetap ada usaha karena rezeki ada yang Allah tanggung, tapi ada juga yang memang menjadi kepemilikan kita. Nah itu disebabkan dari usaha. Yang penting kerja kita tidak melupakan akhirat. Ya karena kalau kerja justru melupakan akhirat, nah ini bahaya. Bahkan makom tadi itu tajrid sama makom asbab. Ini tajrid kan yang santai aja, dia yakin banget rezeki pasti datang. Nah itu biasanya dia kalau udah di posisi itu, kalau dia
balik justru pengen makom asbab, artinya mesti kerja dulu buat baru dapat rezeki, maka dia berarti mengalami penurunan. Tapi orang yang ada di makom asbab, makom dengan bekerja baru didapat uang, ya dia berdagang dia dapat uang. Kemudian dia beralih ninggalin kerjaannya, ninggalin dagangannya untuk dia ke makom tajrid untuk nyantai aja yang penting dapat rezeki. Itu namanya kena bisikan setan. Itu yang ngomong Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya. Jadi bukannya jadi hebat, bukan. Wah dulu dia kerja, sekarang mah enggak deh. Dia kerjaan duduk aja udah di musola. Ya asal ditemenin sama mic juga jadi dia. Begini aja ya. Oh yang kayak begini, yang model begini lah. Dia tadinya kerja terus kemudian bermalas-malasan, itu justru kena bisikan setan. Salah, kita yang makomnya begini jalanin udah. Gitu. Jadi jalani. Jadi masing-masing ada bagiannya. Enggak semuanya sama. Memang ada orang yang duduk aja dapat duit. Ada duduk aja dapat duit. Yang cuma nyelupin air dapat duit. Dulu kan ada juga begitu tuh. Cuma modal batu doang, air tuk dapat duit dia. Ada. Ada yang modelnya tisu kebakar aja dapat duit dia. Ya, tisu toto dibakar gitu dari jarak jauh. Dapat duit. Model-model orang masing-masing gitu. Cuma kita kalau yakin rezeki dari Allah, maka jangan sampai ada peluang keharaman di situ. Karena kita yakin rezeki dari Allah, maka mesti cari yang halal. Dalam apapun, keadaan apapun, cari yang halal. Kenapa? Karena itu mempengaruhi. Karena thalabul halal fardhu ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban. Bahkan kata-katanya fardhu, bukan fardu. Fardhu berarti tadullul bina, adanya tambahan huruf tuh. Kan fardu, faridoh. Ya, faridoh itu berarti ada tambahan ya dengan tak marbuto. Ya, maka ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Nambahnya huruf berarti ada tambahan penekanan makna. Berarti makin mantap lagi perintah kita mencari yang halal. Karena nanti pengaruh semuanya ke tubuh kita, ke ibadah kita. Ujung-ujungnya jadi malas. Ya, ujung-ujungnya jadi malas. Ngerjain ini malas, ngerjain itu malas. Itu kalau ada yang haram. Tapi kalau yang halal, insya Allah makin lama makin kuat ibadah. Ya, sholat malam. Makanya kalau mau rezeki, ada kitab tuh namanya Kaifa Takunul Ghani. Ya, Kaifa Takunul Ghaniyun. Bagaimana caranya kita jadi kaya? Caranya enggak bekerja, tapi kerjanya dengan zikir, baca ini, baca itu, gitu. Ya begitu bisa. Tapi kuat enggak kita? Kita duduk doang nih, kita jajalin dah. Seminggu gitu enggak kerja, kita wirid aja, baca waqiah aja. Itu mungkin kitanya kuat, bini kita enggak kuat. Lu udah ngomel aja, keluar sama bang, cari duit, kan begitu. Ya, artinya karena ada buntut nih, artinya ada anak, ada istri, kita nggak bisa di magom yang begitu. Kerja jalanin, tapi kalau bisa istighfar banyakin. Istighfar kan banyakin rezeki. Ketika kita banyak istighfar, Allah buka peluang untuk rezeki. Kemudian ketika baca sholawat apa aja bebas. Dan sholat kapan aja boleh, bebas. Tengah malam itu baca sholat boleh, tapi jangan pakai hadroh. Ya, tengah malam pakai hadroh, ini pendurusan. Ya, baca sholawat. Karena sholawat kapan aja boleh. Mohon maaf, sampai hubungan suami istri, lagi hubungan suami istri dia baca sholawat boleh, dibaca sholawat. Tapi nggak usah kencang-kencang. Lagi hubungan, Allahumma sholli sholatan, jangan jauh gitu. Di hati aja baca sholawat gitu, Allahumma sholli gitu. Itu boleh. Yang nggak boleh justru takbir. Lagi hubungan badan takbir nggak boleh. Apalagi pakai kencang, Allah Akbar, lah ramai urusan. Ya, jadi sholawat baca yang banyak. Itu juga bisa mendatangkan rezeki gitu. Banyakin istighfar, banyakin sholat, baca waqiah. Kalau kata Imam Ibnu Ajibah ya, dalam kitab beliau tuh Jawahirul Anjibah, itu di situ orang kalau umpamanya punya hajat, apalagi urusan rezeki kecil, baca 40 kali surah waqiah sekali duduk di malam hari. Itu baca 40 kali.
insya Allah dah 10 kali aja udah ngantuk ya. Nah, mulai udah ngantuk udah. Lagi 40. Masya Allah, godaannya berat ya. Tapi kalau udah itu dibaca, wah luar biasa. Ada aja rezekinya. Ya, maka sambil, karena kan yang kita tahu nih rezeki, umpamanya kita kerja, itu kelihatan kan bahwa setiap bulannya sekian kita dapatnya. Itu udah kelihatan sekian. Tapi kan kita pengen lebih dari itu. Nah, ada yang ngakalin lembur atau apa segala macam. Tapi kalau dia baca tadi sholawat, insya Allah itu akan mungkin duitnya sama, tapi nilainya berbeda. Duitnya yang kita dapat sama, tapi rasanya lain. Ya seolah-olah kita dapat duit lebih dari yang biasanya, gitu. Atau memang uangnya Allah kasih lebih, gitu. Jadi kan kenikmatannya itu dirasain. Ya, jadi ya contoh gini nih. Ada orang yang bahagia ketika dia pergi ke Singapura, ketika dia ke Eropa. Tapi ada orang yang diajak muter BKT aja udah girang. Ke BKT udah girang banget udah. Gitu. Ada, artinya masing-masing tuh tinggal apa yang dirasain. Gitu. Nah itu perasaan itu tuh ya bisa jadi itu ada keberkahan. Makanya Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika ditanya apa sih konsep berkah, begitu ditanya beliau jawab, ente lihat kambing, iya, banyakan mana kambing sama anjing? Banyakan kambing. Coba lihat, kambing kalau beranak berapa? Paling banyak 2, 3 jarang. Tapi kalau anjing bisa lebih dari 3, gitu. Ya pernah lihat loh. Ya boleh dicek gitu. Ya jadi babi sama kambing dengan anjing ini lebih banyak anjing ketika beranak, lahirnya banyakan. Nah terus yang sering dipotong yang mana? Kambing. Apa aja dipotong? Akekah? Ya kalau laki 2 kena dia kepotong 2 tuh. Ya belum kalau maulid motong kambing. Kurban yang dipotong apa? Kambing lagi gitu. Kecuali yang mau sapi dah. Ya artinya lebih banyak kambing yang dipotong. Hampir setiap saat ada aja yang dipotong kambing. Yang banyak dijual juga daging kambing. Nah sedangkan anjing enggak, jarang. Tapi populasinya banyakkan kambing dibanding anjing. Itu berkah. Si kambing berkah, contoh keberkahan. Artinya apa? Dia padahal kalau dilihat harusnya secara logika kita itu kambing populasinya semakin dikit harusnya. Pasti harusnya banyakkan anjing. Karena apa? Karena kambing udah lahirnya dikit, paling maksimal 2, belum banyak yang dipotong gitu. Nah itu keberkahan. Maka nggak bisa diukur tuh, nggak bisa diukur sama logika. Dapat duit sama-sama 4 juta, dia 4 juta, dia tenang. Ada yang 4 juta nggak tenang, bingung aja pikirannya. Ada yang baru gajian, udah nungguin sebulan dapat gaji. Begitu dapat gaji, baru dapat gaji sehari, udah besok kepuyeng. Lah kan aneh juga ini orang. Ya ada tapi lah baru gajian udah puyeng, padahal sama gajinya gitu, 10 juta juga, tapi puyeng juga. Kenapa? Mungkin dia begitu selesai gajian ada aja entah utang ini utang itu segala macam. Nah itu utang tuh terutama riba, bahaya dah. Kalau udah kena riba ampun dah. Ya artinya susah keluarnya. Maka kalau udah punya riba mendingan jual banda, tutupin itu, selesai, insya Allah aman lagi. Kalau udah kena riba, puyeng udah urusan. Ya, apalagi maaf di kampung-kampung di daerah saya udah banyak itu bangke, tahu bangke ya? Ya bang keliling, muter aja tuh. Ini yang ini, wah udah, pokoknya nggak bakal ada berkahnya, repot urusannya. Maka jangan sampai kita kepancing apa pinjol segala macam, bakalan ngerusak tuh. Ya ngerusak. Kelihatannya doang enak, kesononya nyekek. Ya, baik saya kira ini kali ya. Terus jam 1 ya. Di bel. Hah? Oh gitu. Ada tanya jawab boleh? Enggak. Hah? Terus cukup. Oh gitu. Ya jadi begini.
kita awalnya yakin dulu rezeki dari Allah. Nah kemudian kita jangan, karena udah yakin maka jangan pernah kita mengeluh. Ya, justru ketika mengeluh rezeki kita itu ada dalam kitab Nawail Ibad, seolah-olah keran rezeki kita ditutup tuh. Pagi-pagi ngeluh dengan urusan rezeki, itu Allah tutup tuh ya kerannya. Maka jangan pernah mengeluh. Maka paling tidak kita berada di makom sabar. Sabarin aja, jangan sampai cerita sama orang-orang kalau kita susah. Kenapa? Karena belum tentu orang nolongin. Iya, belum tentu orang nolongin. Ya, yang seneng sama kita aja belum tentu nolongin. Ya, apalagi yang udah apal sama kita. Ya, dia datang kemari pasti susah nih. Minjem gitu. Orang kalau udah datang ke Assalamualaikum Ustaz, ya asal dia bawaannya begini megang dengkul ya minjem nih, minjem. Kalau udah begini minjem dah, udah kebaca banget dah, gitu. Jadi jangan pernah kita mengeluh gitu, karena udah yakin udah jangan dulu. Insya Allah ntar ada rezekinya. Maka terus kemudian tutup celah peluang sedikit pun ya, jangan sampai ada peluang untuk kita melakukan keharaman. Ya baik itu ya sekecil apapun lah kita tutup peluang itu. Nah, insya Allah nanti di situ membawa keberkahan dari rezeki kita. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab. Dari para jemaah sekalian, mungkin dari para jemaah sekalian ingin bertanya kepada Ustaz Muhammad Sendiri, silakan terkait mengenai rezeki ataupun di luar hal tersebut. Silakan. Ada pertanyaan pertama? Ya, bisa malu. Silakan. Ya Ustaz, itu pernah saya dengar tuh Ustaz, ada doa malaikat di pagi hari itu Ustaz, yang perkara rezeki itu kan malaikat. Nah, itu patokan saya itu Ustaz. Jadi untuk membuka rezeki, tadi selain istighfar, kemudian juga dilanjutkan sholat duha sama doa malaikat itu Ustaz. Apa sedekah di pagi hari itu? Setelah sholat subuh itu bagaimana Ustaz? Apakah masuk kategori kiat kita untuk menjadi orang yang mulia dari dunia? Iya, benar, sedekah pagi hari gitu. Jadi itu bisa mendatangkan melimpahnya rezeki. Kan di pagi sendiri, bangun pagi aja dulu dah, bangun pagi. Itu ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Maka jangan kalah kita sama ayam jago. Ayam jago aja sebelum subuh udah bangun. Itu ayam. Dan ayam itu luar biasa. Dia bangunin kan, ya ayyuhal ghafirun, uzkurillah. Tapi kita dengarnya kukuruyuk doang. Ya, padahal lagi begitu dia bilangin. Itu ayam jago. Maka kata para ulama, jangan sampai kamu kalah cerdas dengan ayam jago. Ayam jago sebelum subuh dia udah bangun, sedangkan engkau subuh baru bangun, atau kadang udah kelewat subuh ya baru bangun, kadang-kadang jam 7 baru bangun, akhirnya bukan sholat subuh, suha, akhirnya subuh campur duha ya, tapi dikata duha pakai kunut ya. Jadi bangun biar pagi, itu kuncian tuh. Dan kalau bisa diusahain bangun malam nih. Ya saya sih nggak maksa harus tahajud, enggak. Artinya kalau bisa tahajud. Cuma kalau enggak, pembiasaan dulu dah. Pembiasaan. Jadi begitu bangun nih, langsung baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca La ilaha illallah al-wahidul qahar Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Itu habis itu orang yang baca itu dosanya Allah ampunin tuh. Nah kalau dosanya Allah ampunin, rezeki lancar gitu. Itu habis begitu tidur lagi nggak apa-apa, karena kita belum biasa bangun malam untuk sholat malam, udah nggak apa-apa tidur lagi. Ntar besok pelan-pelan begitu lagi. Yang penting biasa dulu bangun malam, terus baca itu, sholawat dan baca tadi itu. Hafal kan udah ya? Udah hafal banget tadi, manggut udah. Hafal bener udah. Iya gitu. Jadi bacanya la ilaha illallah al-wahidul qahar.
Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al azizul ghaffar gitu. Apalin di sini ya, kalau ke rumah lain lagi. Udah mesti bawa martabak. Jadi itu baca itu Allah ampunin itu dosa kita. Jadi pelan-pelan aja kita bangun malam gitu, pelan. Nanti kalau umpamanya udah terbiasa mulai 2 rakaat, udah terbiasa lagi mulai tambah gitu. Jangan kita lagu-laguan, gaya-gaya kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Lah beliau sholat malamnya 300 rakaat. Lah kita gaya banget, langsung banyak. Besok kapok dah. Ya, udah nggak ngerjain lagi, mendingan dikit-dikit pelan-pelan. Ya, yang penting terus gitu. Ya, Imam Abu Hanifah aja nggak banyak, 2 rakaat. Bayangin sekelas Imam Abu Hanifah cuma 2 rakaat sholat malam. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Hatam ya. Sama sama kita ya. Gitu. Ya. Jadi benar kita pagi sedekah atau paling tidak minimal bangun pagi aja udah dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib lagi. Silakan jemaah yang ingin bertanya terkait perihal rezeki. Tadi dijelaskan ada makam tajrid, ada makam asbab. Pernah juga dikatakan yang namanya rezeki itu bagian 3. Yang pertama orang awam bagaikan guru, karena guru ngaji bagaikan bayi, sedangkan yang Rasul bagaikan mayit. Nah, kita makam yang mana tuh? Kita makam yang orang awam. Jadi dari asbab. Silakan para jamaah yang bertanya. Jarang-jarang nih kita dapat guru. Ini ajib di guru, masya Allah. Ya silakan yang rezeki. Udah pada paham semuanya Ya. Udah pada paham. Nah ini Ustaz. Tadi kan Ustaz singgung kalau kita kerja itu kan dari jam 7 sampai jam 3 sore. Iya, kan begitu. Nah, kalau tadi ceritanya Imam Syafi'i tadi kurangi rezeki kita. Nah, kalau kita punya rezeki kemudian kita infakkan rezeki itu, apakah masuk kategori itu Ustaz? Jadi kan tadi kan jawab itu Ustaz tuh. Kemudian kita di akhir pas gajian atau dapat bayaran, kita sedikit sudah infakkan sebagian rezeki kita untuk lantaran untuk hal itu termasuk dari Ustaz. Iya, iya. Ya, jadi memang kan ada wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakanlah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, artinya ada kita gaji, kita keluarkan itu sebagai infak kita, itu bisa nutupin celah-celah. Nah, cuma kan kita nggak tahu berapa sebenarnya celahnya, gitu. Nah, cuma ya nggak apa-apa, itu bagian ikhtiar kita. Kita berinfak, ya mengeluarkan sebagian rezeki kita itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kehalalan dari rezeki kita. Karena memang sebetulnya yang sekalipun ini udah halal ya, halal, tapi tetap ada virusnya. Di harta itu ada virusnya. Biar kata halal ada virusnya. Artinya apa? Ada yang wajib kita keluarkan, gitu. Kalau memang sudah mencapai syaratnya ya, ada haulnya, ada nisabnya, artinya zakat. Maka itu zakat itu ngeluarin virus. Nah, kalau umpamanya itu nggak dikeluarin, nah virus kan lama-lama nyebar. Ya, lama-lama sampai 3 tahun tuh tahu. Ya, jadi walhasil tuh artinya bisa merusak, maka dikeluarkan. Nah, maka ini kita juga jangan ketika berinfak jangan menganggap bahwa itu adalah bagian yang haram. Karena kita kan kerja, sepengetahuan kita adalah itu halal. Iya kan ya? Sepengetahuan kita adalah halal. Maka yang model begitu, kita tetap nih sebagian rezeki saya yang halal yang saya berikan. Jadi bukan kita hitung-hitung nutup jangan-jangan ada yang haram ambil gitu, jangan. Berarti kita sama aja ngasih saudara kita dengan barang yang haram, juga nggak boleh gitu. Jadi tetap kita yakini adalah itu yang halal. Karena magom kita begitu. Kita dibagi sama orang. Banyak, bang nih bang buat abang. Udah itu halal. Yang kita tahu itu halal. Itu kelas kita sampai di situ. Kalau kelas orang-orang soleh, orang-orang arif billah, ya para wali, orang-orang sufi yang kelas tinggi, dia lihat begitulah, dicek dulu. Dapat dari mana dia nih? Nah, ini dari mana? Oh, dari sono dari mana? Udah dicek dulu. Lah kita ngecek gitu doang, lah kagak makan ente. Ya, ukurannya nggak makan, ujung-ujung kayak Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang hanya makan dengan tanah akhirnya.
Kenapa? Saking tidak menemukan yang halal benar-benar. Tanah rumahnya dia kayaknya halal dimakan, gitu. Saking menjaganya. Kita nggak sampai segitu, ya kita nggak sampai segitu. Jadi tetap kita yakini bahwa yang kita kerjakan ini adalah halal. Nah, kemudian kita infakkan ke saudara kita, gitu. Baik, kita akhiri, mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat buat kita bersama. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ma yakafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wal mal wa barik lana fil ilmi wal mal hatta namlikal jamal wal kamal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.